Sampai batasan mana penghormatan kepada orang alim yang berbeda manhaj, yang di mana mereka memusuhi dakwah salaf. Maka orang alim yang memusuhi dakwah salaf, yang seperti ini didoakan. Ya, didoakan agar dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tertipu para ikhwah dengan hafalan Al-Qur'an, hafalan hadis, ya. Tetapi yang paling utama adalah dia memahami Al-Quran hadis dengan pemahaman yang benar atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Ya. Jadi harus ilmu yang dimiliki harus berjalan di jalan yang benar. Kalau tidak, tidak akan ada manfaatnya. Ada orang, saya pernah naik pesawat gitu. Saya nggak kenal bapak itu. Kemudian sudah uyuh lagi dari luar kota kan. Hendak guring kisahnya. Karena kalau naik pesawat pasti nyari yang dekat jendela agar bisa guring. Hendak guring, datang bapak ini. Kemudian melihat ulun pakai mungkin kemana-mana kan selalu pakai thawb, kadang pernah pakai celana dan selalu pakai peci, kadang pernah pakai topi pet. Nah, kemudian beliau mengatakan, Ustadz mau nanya Ustadz, bagaimana sikap seseorang ketika ada orang yang hafal Quran, hafal hadis, hafal nomor ayat, kemudian Ustadz tersebut dicela dan seterusnya. Dalam hati ulun, sidini tahu ulun adalah gitu nah. Ulun nasihati bahwa sebagian orang itu kadang ingin banyak ngobrol tentang agama, tapi literasi membaca dari buku-buku agama, tidak belajar gitu maksud saya. Tapi ngobrol agama semangat gitu. Paham maksud saya? Ngobrol agama semangat, tapi tidak mau belajar agama. Ngobrolinya semangat. Terakhir sebelum keluar, lu nanya, gimana rumah Pak? Oh di sana. Kerja apa Pak? Oh kerja ini. Oh jauh dari agama gitu. Ya. Ngobrolin tentang gimana pendapat Ustaz tentang Palestina, kependudukan Israel terhadap Palestina. Pak, itu kalau seandainya dibaca, Bapak baca sejarahnya dari awal sampai akhir, insya Allah Bapak paham, tidak perlu nanya saya di pesawat. Ada sebagian orang begitu, ingin ngobrol tentang agama gitu, ya, kemudian adu argumen, padahal dia tidak belajar gitu. Nah, ini keliru ya para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka sama yang seperti ini, kalau ada seorang yang dianggap ustadz, mungkin hafal Quran, hafal hadis, ya, tapi sebenarnya salah kaprah, banyak salahnya, kadung masyhur, ya, kadung diterima orang banyak, kemudian yang mengkritik dianggap hasad, iri dan dengki, maka pada saat itu yang menyimpang didoakan saja agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai seorang pendakwah harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau ada yang salah dan itu sudah tersebar di masyarakat, kita harus ingatkan masyarakat. Ya, yang harus ingatkan masyarakat. Karena itu salah satu hutang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak memberitahukannya kepada masyarakat? Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.